Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersilaturahim di kediaman Habib Rizik Syihab. Beliau ini pimpinan pusat pimpinan umum dari Front Pembela Islam yang selama ini alhamdulillah kegiatan-kegiatan Front Pembela Islam ini bermanfaat untuk umat Islam seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Tidak dipungkiri, ini kita rasakan, saya pribadi merasakan dari Indonesia, dari Semarang, dari Jakarta, dan kita akan ingin sedikit belajar kepada Habib Rizik Syihab apa sih ruqyah itu, manfaat ruqyah, dan secara ahli sunnah wal jamaah itu bagaimana. Dan kami minta support dari Habib Rizik Syihab, tim RGT Sholawat Nabi ini dalam berdakwah ruqyah, zikir, tausiah, dan bersolawat. Silakan Habib. Alhamdulillah, jazakumullahu khair jaza Ustadz Muhammad Guntur. Ruqyah itu secara sederhana bisa kita pahami sebagai suatu cara pengobatan bagi mereka-mereka yang menderita suatu penyakit baik lahir maupun batin, dengan cara-cara yang pernah diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara lain adalah bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada umatnya bahwa di sana ada sejumlah surat, di sana ada sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an yang bisa dan boleh digunakan, yaitu untuk katakanlah mengatasi seseorang yang terkena sihir, mengatasi seseorang yang terkena gangguan-gangguan kejiwaan, mengatasi seseorang yang terkena tekanan-tekanan secara psikis dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya inti ruqyah itu yang diambil daripada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim tidak lain dan tidak bukan adalah memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah zikir dan doa. Nah, karena itu secara umum kita mengobati siapapun dengan jalan ruqyah, dengan jalan membaca Al-Quran, dengan jalan membaca zikir, dengan jalan membaca doa, itu semua adalah hal-hal yang sangat baik, terpuji, dan itu disyariatkan dan tidak ada larangan dalam syariat Islam. Hanya saja di sini saya perlu ingatkan kepada Ustadz Muhammad Guntur maupun segenap para ahli ruqyah dimanapun berada, ada etika, ada adab, ada syarat yang tidak boleh dilanggar pada saat kita melakukan pengobatan terhadap seseorang. Umpamanya satu, jangan sampai terjadi persentuhan antara yang bukan mahram kecuali pada saat darurat atau hajat yang sangat-sangat mendesak. Kemudian kedua, jangan memakai media-media yang tidak ada kaitannya dengan ruqyah itu sendiri, seperti menggunakan katakan keris atau menggunakan berbagai macam persenjataan, atau dengan menggunakan pala kambing dipendem di dalam tanah, atau dengan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak dikenal, atau kalimat-kalimat justru yang dikenal sebagai bagian daripada ilmu magic umpamanya. Nah, itu yang begitu-begitu semua harus dihindarkan, wajib untuk dihindarkan. Termasuk juga jangan masuk kepada hal-hal yang dilarang oleh Nabi, seperti ramal-meramal, perdukunan, atau santet menyantet. Nah, itu bukan bagian daripada ruqyah. Jadi kalau ada mengatakan santet, perdukunan, ramal-meramal, kemudian dicampur aduk dengan ruqyah, nah ini akhirnya mengantarkan kepada kemusyrikan. Nah, adapun kalau ruqyah itu sendiri dengan menggunakan ayat suci Al-Quran yang kemudian ditambah dengan zikir, dengan doa, dengan sholawat, dengan tawassul, bagi kalangan ahlus sunnah wal jamaah semua itu dibenarkan, dibolehkan selama dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan syariat Islam. Nah, kemudian etika lain juga yang mesti diperhatikan. Nah, jangan sampai ruqyah ini diperjualbelikan. Nah, jangan sampai ruqyah ini orang-orang miskin yang tidak mampu kemudian dijebak, ditipu, diperas, padahal mereka membutuhkan pertolongan untuk pengobatan. Nah, kita atas nama pengobatan kemudian kita peras mereka, tentu ini sesuatu yang diharamkan. Tapi kalau mereka pasien-pasien ini memberikan dengan sukarela, apalagi bagi mereka yang berkecukupan, ingin memberikan lebih,
Kemudian lebihnya tadi bisa kita gunakan untuk membantu orang-orang miskin, untuk membangun pesantren, untuk melakukan aksi-aksi sosial kemanusiaan. Semua itu sangat terpuji. Saya pikir Ustadz Muhammad Guntur harus betul-betul memperhatikan sebagai seorang peruqyah ya, sebagai seorang yang aktif di bidang pengobatan, aturan syariat harus dijaga, kemudian etika itu juga harus dijaga, sehingga pengobatan yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dicampur aduk antara yang hak dengan yang batil. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Nah, adapun kalau pertanyaannya apakah ayat Al-Quran itu bisa menyembuhkan orang dari penyakit? Nah, kita kembali saja kepada firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 82, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi Allah sendiri yang menegaskan wa nunazzilu, dan kami turunkan minal Qur'an, daripada Al-Qur'an ma huwa syifa', apa-apa yang menjadi obat. Warahmatun, syifa itu penyembuh, obat. Warahmatun, yang menjadi rahmat lil mukminin, untuk orang-orang yang beriman. Ada mengatakan, tapi obat yang dimaksud di sini adalah obat hati. Ada mengatakan seperti itu, bukan penyakit lahir. Jangan lupa, justru hati itu adalah sumber daripada kesehatan manusia. Kan Nabi sendiri mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, in saluhat saluha sairul jasadi, wa in fasadat fasada sairul jasadi, ala wahiyya. Jadi Nabi sendiri mengatakan dengan tegas, ingat kata Nabi, dalam tubuh manusia itu, dalam jasad manusia itu ada segumpal daging yang kalau dia baik, semua badan ikut baik. Kalau dia rusak, semua badan ikut rusak. Apa itu? Hati. Nah, jadi sebelum kita ngobatin lahiriahnya, obatin hatinya dulu. Dengan apa mengobati hati? Allah nyatakan dalam ayat yang lain, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya hati itu bisa tenang, damai, sejuk. Dengan apa? Pikir itu memang menenangkan hati. Nah, kalau hati sudah tenang, pikiran sudah tentram, obat penyakit apapun mudah diobati. Karena sebetulnya kan 90% penyakit ini muncul karena pikiran. Berapa banyak penyakit ini muncul karena pikiran? Berapa banyak orang karena pikiran muncul aneka ragam penyakit? Nah, makanya di sini perlu kita ketahui bahwa ketenangan pikiran itu penting. Dimana kalau pikiran sudah tenang, hati sudah tenang, orang bisa menjadi yakin doanya akan diterima oleh Allah, yakin amalnya insya Allah diterima oleh Allah, yakin kalau penyakitnya itu ada obat yang akan diberikan oleh Allah. Nah, keyakinan inilah yang akan memberikan dorongan dia untuk berjuang melawan penyakit. Jadi kalau dia sudah mampu mengatasi alam pikirannya, mengatasi jiwanya, mengobati lahiriahnya pakai obat warung cukup. Ya, apalagi herbal. Herbal ini begini, Nabi mengajarkan kepada kita pengobatan dengan menggunakan habba sauda, kemudian juga dengan menggunakan madu, zaitun dan lain sebagainya. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan kalau obat itu hanya madu saja, kalau obat itu hanya minyak zaitun saja, kalau obat itu hanya habba sauda saja. Nah, ternyata dalam hadis ini harus kita pahami bahwa madu, zaitun, buatin, kemudian habba sauda, jinten hitam, ini memang secara eksplisit disebut oleh Nabi sebagai obat. Tapi di situ secara implisit menunjukkan sebetulnya yang namanya herbal itu obat. Jadi tidak terbatas kepada yang empat. Seperti di Indonesia, orang sariawan pakai daun saga. Nah, ini jangan lupa. Nah, ada daun sirih dan lain sebagainya. Nah, jangan-jangan kalau di Mekah dulu ada daun saga, pada pakai daun saga juga. Nah, jadi artinya begini, kita memahami suatu hadis tidak hanya secara letterless yang eksplisit aja. Yang eksplisit kan disebut habba sauda, ya kan, jinten hitam, madu, buatin, zaitun. Ya tentunya apa yang disebut oleh Nabi secara khusus termasuk korma, ajwa. Nah, ini punya keistimewaan khusus. Tapi secara implisit itu juga menunjukkan sebetulnya yang namanya herbal itu, buah itu bisa menjadi obat untuk
manusia. Nah, tinggal kita berusaha. Nah, di macam-macam negeri kan pengobatan herbal ini luar biasa. Jadi pengobatan herbal itu pengobatan Nabi. Pengobatan herbal itu pengobatan ala Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya pikir kalau ruqyah kemudian diikuti dengan pengobatan herbal itu luar biasa. Jadi lengkap, komplit sudah. Ada ruqyahnya dengan zikir dan lain sebagainya untuk mengobati batinnya, ada herbalnya untuk mengobati lahir. Nah, saya pikir itu yang mesti diperhatikan, dan kita minta kepada Ustadz Muhammad Guntur untuk bisa menjaga ruqyah yang syar'iyah ini jangan sampai dicampur aduk dengan berbagai macam kemungkaran. Dan kita bangga, Ustadz Muhammad Guntur ini dulu yang saya kenal adalah pemburu hantu. Nah, ini masa-masa jahiliyahnya ini. Nah, terus terang dulu ini Ustadz Muhammad Guntur ini jadi musuh besar FPI ini. Nah, karena tim pemburu hantu itu sesuatu kita lihat ada semacam ada mengeksploitasi gitu perasaan masyarakat dengan yang ketakutan hantu. Tapi alhamdulillah beliau mendapatkan taufik dan hidayah. Kali ini tim pemburu hantu berubah menjadi tim pemburu surga. Mudah-mudahan seterusnya. Mudah-mudahan ini bisa dijaga. Jadi masa-masa jahiliyah jangan diulang lagi. Ke depan yang lurus, istaqim di jalan Allah. Insya Allah mudah-mudahan tim ruqyah, zikir dan tausiah mudah-mudahan maju terus. Jangan peduli dengan berbagai macam hujatan selama kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau kita sudah ada di jalan Allah, cari ridha Allah. Berbagai macam hujatan jangan dilayani, tapi kritik yang membangun harus diperhatikan. Nah, saya pikir itu mudah-mudahan RCT RCT ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa ada di jalan Allah. Dan saya tidak akan segan-segan kalau RCT ini ke depan saya juga ajak semua pemirsa, semua penonton, kalau RCT ini ada hal-hal yang dianggap menyimpang, hal-hal yang tidak baik, segera sampaikan keluhannya, sampaikan saran dan kritiknya kepada Ustadz Guntur. Atau kalau Ustadz Muhammad Guntur nggak mau terima, lapor aja ke FPI, biar FPI nanti yang tegur dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, belajar kepada Habib yang mulia, yang memang banyak segudang ilmu. Kita bersilaturahim mendapatkan siraman rohani yang sangat besar, yang konon kok berbicara di luar keras. Enggak, kita berani berbicara juga di depan bahwasanya Habib Rizik Syihab enggak ada keras dengan untuk berdakwah, tetapi untuk tujuan tegas, beliau tegas. Mana yang tegas, mana yang tidak, beliau ya Allah subhanallah, beliau mencontoh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seperti abah saya, orang tua saya, membimbing saya, mengarahkan saya, karena saya juga terus belajar kepada para habaib, para kiai, para ulama. Mudah-mudahan pesantren yang kita bangun untuk pesantren penghafal Quran yang ada di Cijeruk dan juga ada di Gunung Sindur, mudah-mudahan bisa berjalan tahun ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih sumbangan-sumbangan dari pasien-pasien pribadi Bib yang alhamdulillah sudah kita alokasikan kepada beliau-beliau yang memang membutuhkan untuk program dakwah, pembangunan pesantren, untuk tablik akbar, untuk kegiatan-kegiatan menyantuni anak yatim piatu, fakir miskin dan orang duafa. Yang sebelum beliau memberikan sedekah, kita sudah memberitahukan bahwasanya alokasi dananya untuk ini dan ini dan ini. Jadi insyaallah kita doakan yang bersedekah di rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doakan Habib Rizik Syihab selalu di dalam keadaan sehat walafiat, selalu keluarganya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu paling garda terdepan untuk membela umat Islam yang terzalimi. Mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ghani, Ya Muhni, Ya Mani.